بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga tidak terasa jamaah sekalian, malam ini adalah malam yang ke-13 di bulan Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Ramadan tinggal 73 hari. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat wal afiyah, panjang umur, sehingga dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat beliau, dan semua selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan niki kita coba membuka salah satu bab, yakni adab-adab di dalam majlis. Tata cara atau etika kita ketika berada dalam majlis. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "idza qila lakum tafassahu fil majalis", apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, "yafsahillahu lakum", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila anshuzu fanshuzu,
Dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Perhatikan hadirin hadirat rahimakumullah. Qatadah mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan majlis zikir. Berkenaan dengan majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu karena apabila mereka melihat ada seorang dari mereka yang baru datang, sebagian tidak memberikan kelapangan. Tentu ketika majelisnya sesak. Lamun majelis itu orang niki jarang-jarang jawakan. Bembeton milih tokol. Tetapi majelis yang dihadiri di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan para sahabat. Karena sahabat-sahabat ketika hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ingin berjauhan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah ada di hadapan mereka, mereka semua berhadap-hadapan, bundar menghadapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang alim namanya Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada hari Jumat. Pada hari Jumat, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu berada di Sufah. Sufah niki basanta di Serambi Masjid Nabawi. Tempatnya orang-orang yang dekat dengan masjid, tepu yatono kadang-kadang tidak pulang, sehingga mereka disebut dengan Ahlus Suffah. Mereka disebut dengan Ahlus Suffah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Suffah, Serambi Masjid Nabawi, ya di tempat itu penuh sesak dengan manusia menghadiri majlis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebutlah pula jamaah sekalian bahwa kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati ahlul badar. Sangat menghormati ahlul badar itu artinya orang-orang yang ikut ketika perang Badar tahun kedua Hijriyah. Ketika di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dari kalangan Muhajir dan dari kalangan Ansar. Jadi di Serambi Masjid Nabawi penuh dengan sahabat yang menghadiri majelis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian sahabat datang kemudian, ya, sebagian sahabat datang belakangan. Sahabat-sahabat yang datang itu adalah Ahlul Badar. Sahabat-sahabat yang ikut pada perang Badar. Ya. Lalu mereka berdiri. Masih mereka berdiri. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak memberikan tempat untuk sahabat-sahabat yang datang belakangan itu di majelis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang baru datang itu berdiri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang berdiri itu berkata, semoga kesejahteraan terlimpah kepada engkau wahai Nabi Allah, dan juga keberkahannya untukmu.
Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa barakatuh. Kata orang-orang yang datang belakangan itu sambil berdiri. Persoalannya jamaah siara niki tidak memberi ruang untuk duduk sahabat yang baru datang itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, lalu apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam dari mereka. Maka mereka hanya dapat berdiri saja menunggu diberikan keluasan. Karena itu jemaah sekalian. Lalu apa yang terjadi? Ya, melihat hal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak enak. Ini namanya perasaan Rasulullah. Sin butang-butang niki adalah para ahlul badar. Dan Rasulullah sangat menghormati mereka. Sebab mereka itu ikut di peperangan pertama. Al-Badar Al-Kubra. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengatakan, wahai fulan, berdirilah kamu. Biang no dengan si tua tokol. Itu yang lain, berdirilah kamu. Uras. Biang no tokol. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang sudah duduk itu berdiri. Kemudian yang berdiri itu duduk, dengan kata lain tahu na petokolan dengan siwah bejulu tokol. Ya, betukran. Nah, lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi ini, orang-orang munafik yang hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kondisi ini. Ternyata dengan situ suruh uras niki lain wah poromna. Ya. Dengan situ suruh uras ya Rasulullah ini lain poromna. Tapi sebasan te porom. Ya, lain ruanakah. Jadi ia menunjukkan ketidaksetujuannya. Disuruh berdiri, kemudian orang lain disuruh duduk di tempat duduknya. Subhanallah, jemaah sekalian. Ya, tentu ini menjadi persoalan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeno jaengkuna dengan munafik. Milu yang ngejendah dengan munafik ini barang Rasulullah. Ya, mereka hadir di tengah-tengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian dari mereka itu mengatakan demi Allah. Tahu yang demi Allah apa? Ya. Maka orang-orang munafik ini mengatakan demi Allah, kami memandangnya tidak adil terhadap mereka. Kalimat ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami memandangnya tidak adil terhadap mereka. Sesungguhnya satu kaum telah mengambil tempat duduk mereka di dekat Nabi mereka. Sebab mereka itu sangat senang berdekat-dekatan dengan Nabi mereka. Tetapi sayangnya ia disuruh bangkit dan diberikan orang lain duduk di tempatnya semula. Ini dengan munafik jadi mulai ceket. Marak basa memancing di air keruh. Ya. Memancing-mancing di keadaan, ya, di keadaan singeno angkuna. Makanya hati-hati. Dek tetaunya si barang teno, ya. Kadang ja nggih ngana lagu aten lain, hati-hati. Kalau bahasa mamban jangan ada polisa bawa batu ngana. Undek ku gita, ndek ku sedu. Ya. Jadi ini sampai akhir zaman ini pasti kena kondisi-kondisi manusia seperti ini. Di zaman Rasulullah, ya, kita keadaan sangat genting. Dengan sinta suruh uras ini lain ruana, menyatakan dirinya tidak setuju.
Kemudian lihat keadaan itu Rasulullah juga menjadi persoalan dalam dirinya. Nguras dengan munafik ini tidak adil katanya. Ya, padahal padahal mereka itu ingin dekat-dekat duduk bersama nabinya. Akan tetapi ia disuruh berdiri. Kemudian kedudukannya diduduki oleh orang lain. Ini tidak adil. Kemudian sampai ia mengatakan, padahal telah sampai kepada kami satu berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan fassahi li akhi. Semoga Allah mengasihani orang-orang yang memberikan keluasan tempat duduk bagi saudaranya. Apa salahnya dia geser? Ya, dan suruh ya jadi ini melena dengan munafik, tetapi ini dibesar-besarkan. Hati-hati hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya. Kan ngono mula modelnya dengan munafik. Lek julun teh jauh kana. Bareh lek mudi aja. Aduh. Hati-hati. Ya. Maka oleh karena itu maka sejak itu mereka bergegas meluaskan tempat duduk buat saudara mereka dan turunlah ayat ini. Artinya supaya berlapang-lapang. Perhatikan hadirin yang dirahmati Allah. Qala al-Imam Ahmad wasy-Syafi'i. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, haddatsana Sufyan an Ayyub an Nafi' an Ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur ar-rajul min majlisihi fayajlisa fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Jadi hadis ini bukan Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang menyuruh berdiri orang lain dari majelisnya dan suruh iuras. Ya. Kan itu kan biasa lamunara dengan datang apalagi pejabat. Wah, mai saya tokol. Dah sini tahu. Ulangan datu. Ya. Nah, ini. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari majelisnya lalu ia duduk menggantikannya. Walakin akan tetapi tafassahu berlapang-lapanglah, watawassa'u dan luaskanlah tempat duduk kalian. Jadi sigen nyuruh dengan uras ini jadi persoalan. Jadi yang paling baik itu adalah berlapang-lapang. Lalu qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, akhbarana Abdul Majid. Jadi ini matan-matannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ah walakin yaqulu ifsahu. Dendek suruh dengan nyedi misalnya lek jelo Jumat, wah bagus ini protokolnya. Ya, suruh dengan nuras ampoyen lili ya, akan tetapi katakanlah ifsahu, geser-geser, lapangkan. Anjur zaman-zaman silae jamaah sekalian, tono lek lau ndek nekanggo dengan tokol lek sap pertama kecuali suah putih sorban. Ya putih songkokna jamaah sekalian. Ganti dah coba-coba nang sap pertama aja. Jarak sekali lah nalu sekali ini. Dek mana nang Mekah wah mele sap-sap paling dulu. Mestinya nang Mekah dulu ampo tekanggo sap si pertama. Kan ngeno. Lagu ngeno angkuna silai-lai jamaah sekalian. Angka dengan lamun jadi haji ya. Wah langan rubin nekendang songkok na. Ya. Na piara na kalbut.
Kan budaya tatakan mami nggih. Terus ini bekenji julu. Kendang terus sejelo dua jelo maka ngana berjumat rata-rata haji silai bules-bules. Bekuris yang pun tak berjumat. Terus niki merang. Keras bekenji julu. La ilaha illallah. Angkat lemak-lemak. Nah hadir tayakan nang masjid haji. Sehingga lamun dekna lemak-lemak tahu na petokolan na si dengan lagu si mangkin ya jemaah sekalian. Apa yang menjadi sunnah Rasul telah kita lakukan. Sejak si juru datang, ya wah lesap pertama. Nah haji, katun dekna haji. Ya, maka inilah sesungguhnya. Sejak si juluan datang, maka itulah yang menempati saf yang pertama. Lagu ingat, namun sekedar lek mudin imam jangan ya si pinter-pinter makmum. Ya, ndak apa randa, ndak sok-sok kayaknya saf si paling utama adalah saf di belakang imam. Maka salah baca apa randa. Dia nak tahu angkuna imam, dia nak tahu angkuna negur ya. Ya. Jadi ngono angkuna lamun imam bebel, makmum blok. Diceritakan jemaah sekalian, Dimas di Mamun Lau, mungkin waktu yang cerita yang ya. Arak santren kami atas, ngadu memalak. Ya. Jadi arak telu kanak-kanak bajang ngono salat jamaah maghrib. Ya, pada pokoknya ukurannya tidak tahu. Bekesirian tidak jadi imam aku jadi makmum. Disepakati lah si pangbeli jadi imam. Maka jadi imam ketika sujud ya bagus bacaan ya dipaseh-pasehkan. Ketika sujud aranjak memalak berilat lek mudi ngoang lek julu. Ya. Ngoang lek julu jadi pas waktu sujud tahu hidung sekedi lek malak Ya sehingga berilat lek mudi kan. Nah, pas ya jera ilatan ini besai si lek julu ini jadi kejepit hidung nah. Imam kejepit hidungna. Maka kejepit hidungna sehingga nauras ni bau. Benyumpa ya. Ya. Nyumpa. Tahu dah ibu-ibu nyumpa? Nyumpa. Wah. Ya. Lamun nyumpa kira-kira salatnya batal atau tidak? Batal. Ya. Kemudian yang di belakang ini sampai negagah tepakna ini bongkor imam. Kan me nyumpa batal sembahyang me. Iluah batal. Ya. Artinya berbicara itu adalah batal sholat. Tinggal satu yang belum batal sholatnya sambil percaya diri ya lanjutkan sholatnya. Taungku ndekku ngeraos ndek batal sembahyangku. Tapi ngeraos. Bahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haddatsana Abdul Malik bin Amr haddatsana Falih an Ayyub an Abdurrahman. Ini sanad hadis dari jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang mengusir saudaranya dan menempati tempat duduknya. Kemudian ia duduk di tempat itu, tetapi katakanlah ifsahu yafsahillahu lakum." Katakanlah mari berlapang-lapang. Ya, biang itlabak yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan memberi kelapangan bagi kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari inilah yang dimaksudkan berlapang-lapang di dalam majelis. Hendaknya kita memberi kesempatan kepada yang lain untuk duduk di majelis. Namun nebesak lalu geser sekedi-kedi. Ya, hendak narak embuteng.
Ya, ndak narak tokol, ndak narak embutang. Dengan kata lain, yang sudah duduk-duduk. Jangan yang berdiri itu nyuruh dengan jadi ampun ya tokol lek kedudukan orang yang sudah di tempat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, dalam etika, dalam adab orang-orang dalam majlis adalah hendaknya di majlis itu mereka dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang menghadapi majlis yang tidak menyebut nama Allah di dalam. Artinya kan luwe majelis-majelis tadi. Ya, lamun terkumpul macam bicara Jokowi, Donald Trump, ya, sampai macam-macam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya dihindari majlis yang di dalamnya tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi." Tidaklah satu kaum berdiri meninggalkan majlis yang dalam majlis itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala illa qamu, kecuali ia bangun an mithli jifati himarin, seumpama ia bangun dari bangkai hemar, wa kana lahum hasrah, maka bagi mereka adalah penyesalan yang mendalam. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini perumpamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hadir di majlis-majlis yang tidak menyebut nama Allah, maka dengan hadir lek kembulan. Nabi bahasan te kembulan. Kembulan ngembulin bangkeh hemar. Maka lamun tauras langan tono tentu bau. Ya, tentu bau. Ndekna bagus jemaah sekalian. Kemudian mereka dalam penyesalan yang luar biasa. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa ungkapan peringatan yang keras, yaitu melainkan mereka berdiri seperti bangkai hemar. Insyaallah jemaah sekalian. Artinya seperti bangkai yang berbau busuk dan menjijikkan. Karena keasikan lek dalam majlis-majlis itu lain-lain terbicara. Si palang mai adalah membicarakan saudara-saudara kita. Si palang mai membicarakan kekurangan-kekurangan semeton jarin. Itu paling enak dalam majelis-majelis yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan majelis kita di masjid niki jemaah sekalian. Ya. Sejak awal kita sudah diawali dengan salat maghrib berjamaah. Kemudian sampai saat ini kita sudah dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ara idang ingat dagangan dah. Daran deh. Dah ada. Kita tidak mengingat pekerjaan hadir di sini. Kita tidak mengingat persoalan-persoalan kita hadir di sini. Kita hadir di sini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika majlis itu tidak berzikir kepada Allah, selepuk nawah. Ya, apalagi teluwe-luwe arak di sini dihidangkan kopi, kemudian cemilan-cemilan, arak rokok endah kan kan? Ceritanya. Aku jak mau narak rokok barang kopi, jangan ketinggal ditahan aku begadang. Insyaallah jemaah sekalian. Perhatikan.
Ini berbanding terbalik dengan majlis yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik dengan majlis-majlis yang di dalamnya orang-orang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membaca salawat, ada yang bertasbih, ada yang bertahmid, ada yang bertakbir, ada yang bertahlil. Maka orang-orang yang menghadiri majelis itu akan bertambah kebaikan-kebaikan. Subhanallah, jemaah sekalian. Jarak salat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Belum sempat kita berbicara yang lain, Bapak Ibu sekalian. Belum sempat kita mengingat-ingat yang lain. Kita lanjutkan dengan ta'lim. Semuanya dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dipaparkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahlal dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yatufuna fit turuq. Malaikat-malaikat itu berkeliling fit turuq, di jalan-jalan, ya, di gang-gang. Gelidung malaikat jemaah sekalian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan-jalan, lek gang tono cepak rau cepak daya, no sampai gelidung. Ya, malaikat-malaikat itu yatufuna fit turuq, berkeliling di jalan-jalan, di gang-gang kecil, gang-gang besar. Untuk apa? Yaltamisuna ahlal dzikr. Mereka mencari orang-orang yang berzikir. Mereka mencari orang-orang yang berzikir, mencari ahli-ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, apabila mereka bertemu dengan satu kaum yadhkuruna Allah, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanadau halummu ila hajatikum. Maka malaikat yang bertemu dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah itu memanggil saudara-saudaranya malaikat-malaikat yang lain. Apa katanya? Halummu ila hajatikum. Kemari pada kete ne aku berdait wah ne. Ne arak kendaitan. Majlis-majlis zikir ini aku sudah ketemu. Semua mari ke sini. Dalang tena malaikat-malaikat ini ketika nara kendaitan majlis zikir yang ditemukan oleh salah satu di antaranya. Darak bedana marak kami si becik-becik lain malik layangan petok. Ngerante ite-ite bing malik layangan ini ite mau. Mantan-mantan dia tijuh. Oh, layangan putus si demen kan. Nah, jadi malaikat-malaikat ini sambil bergembira memanggil saudara-saudaranya yang lain, malaikat yang lain dengan mengatakan, "Halummu ila hajatikum." Mari kemari. Mari semua datang kemari menuju sasaran dan tugas kalian. Newah kendaitan dia tahulah jauh-jauh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayuhuffunahum biajnihatihim ila as-sama'id dunya." Kemudian Rasulullah bersabda, malaikat-malaikat itu melingkupi mereka dengan sayap-sayap mereka ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Insyaallah jemaah sekalian. Jadi
kehadiran kita di majelis ini, kendaitan isi malaikat, dipanggil malaikat-malaikat yang lain, kemudian malaikat-malaikat itu mengepakkan sayapnya, ya, mengepakkan sayapnya, kemudian dengan sayap-sayap itu menaungi kita yang hadir di majelis itu. Padahal malaikat itu mengepakkan sayapnya di langit dunia. La haula wala quwata illa billah. Lalu apa yang terjadi ketika demikian? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat itu. Padahal Allah Ta'ala tentu lebih tahu. Tetapi Allah bertanya kepada malaikat itu. Tentang siapa? Tentang satu kaum yang duduk dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat itu? Ma yaqulu ibadi. Wahai malaikatku, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Apa ucapannya ketika natokol? Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah kita masih tenang duduknya ini. Apa yang mereka katakan? Ma yaqulu ibadi qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Yang ia katakan Allah yusabbihunaka, mereka menyucikanmu. Wa yukabbirunaka, mereka mengagungkanmu ya Allah. Wa yahmadunaka, mereka memuji-mujimu ya Allah dengan zikir mereka subhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain-lain sebagainya. Qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat aku? Wah ke yang gita aku, ampuk nengeno angku na memuji-muji aku. Mereka membesarkanku, mereka mengagung-agungkanku. Pernahkah mereka melihat aku? Subhanallah, jemaah sekalian. Inilah nilai sebuah keyakinan. Inilah nilai sebuah keyakinan. Ya, karena keyakinan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kita, memperhatikan kita, maka lisan ini tidak pernah kering dalam berzikir, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Padahal yang kita puji tidak pernah kita lihat. Yang kita puji tidak pernah kita merasakan bagaimana. Tetapi inilah nilai sebuah keyakinan. Karena keyakinan semuanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita semuanya akan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita apa yang kita ucapkan, yang kita amalkan menjadi bekal kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat aku? Lalu malaikat itu menjawab, fayaquluna la wallahi wa ma ra'auka. Demi Allah, ya Allah, mereka tidak pernah melihat engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya sekalian. Ya, ini luar biasa. Lalu Allah mengatakan, fayaqulu wa kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya kalau mereka pernah melihat aku? Ngombe keadaan seandainya hamba-hambaku ini pernah melihat aku. Qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaquluna law ra'auka kanu ashaddu laka ibadatan
wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa akthara laka tasbihan. Insyaallah. Seandainya mereka pernah melihat engkau ya Allah, kanu asyadda laka ibadatan, niscaya ibadah mereka akan semakin kuat kepada ya Allah. Wa asyadda laka tamjidan, semakin kuat mereka memuji-mujimu dan menyanjung-nyanjungmu. Wa aktsara laka tasbihan, semakin kuat mereka akan menyucikanmu ya Allah. Ya, jamaah sekalian. Ya Allah, bagaimana seandainya kita pernah melihat Allah? Niscaya itu menjadi kenikmatan yang luar biasa, jamaah sekalian. Dek tegita ya doang ya. Allah Ta'ala marak niki akun beribadah sepanjang malam, sepanjang siang, nanti malamnya tahajud. Ya, besok subuh sudah bangun. Ya, selesai subuh matahari terbit kita salat duha. Kemudian ada yang puasanya setiap Senin dan Kamis. Sekarang Senin ini sudah tanggal 12. Selasa ini sudah tanggal 12. Berarti besok tanggal bulan Jumadil Akhir tanggal berapa ya? Tanggal 13 jemaah sekalian. Ya, tanggal 13. Berarti ini besok ini sudah tanggal 13. Lanjutkan puasanya Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi sehingga Allah mengatakan, bagaimana seandainya kalau mereka pernah melihat aku? Maka malaikat itu mengatakan, lau ra'auka kanu ashadda laka ibadah. Semakin kuat ibadahnya. Semakin kuat ia memujimu. Semakin kuat ia mengagungkanmu. Semakin kuat ia bertasbih kepadamu. InsyaAllah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat itu, yaqulu fama yas'aluni. Wahai para malaikatku, apa yang hamba-hambaku minta kepadaku? Apa ngendengna si panjaku ini wahai malaikatku? Qala yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepadamu surga, ya Allah. Mereka meminta kepadamu surga. Qala yaqulu wa hal ra'auha. Pernahkah mereka melihat surga itu sehingga mereka minta surga kepadaku? Subhanallah. Lalu para malaikat ini mengatakan, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Tidak, demi Allah, wahai Tuhan kami, mereka tidak pernah melihatnya ya Allah. Qala, berkata Rasulullah, fayaqulu, berkata Allah, fa kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? La ilaha illallah. Anjur surga itu diibaratkan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarat fi qalbil bashar. Ya, tidak pernah terlintas dalam pandangan mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Wa la khatarat fi qalbil bashar. Tidak pernah terbayang dalam batin manusia ngumbeh kirwana surga niki jemaah sekalian. Inilah pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seandainya kalau mereka pernah melihat surga itu? Qala, berkata Rasulullah, yaquluna. Malaikat itu berkata, lau annahum ra'auha kanu ashadd 'alaiha hirsan wa ashadd laha talaban wa 'azama fiha raghbatan. Seandainya mereka pernah melihat surgamu ya Allah, ashadd 'alaiha hirsan.
niscaya keinginannya semakin kuat untuk meraih surgamu. Wa ashadda laha talaban, semakin kuat ia melakukan amal-amal untuk menuntut surgamu ya Allah. Wa a'zamu fiha raghbatan, dan semakin besar pula harapannya menuju surgamu ya Allah. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan apa hamba-hambaku itu berlindung kepadaku? Famimma yata'awudzun qala yaquluna minan nar, mereka berlindung kepadamu dari nerakamu ya Allah. Qala yaqulu wa hal ra'auha, pernahkah ia melihat neraka itu? Kata Allah, malaikat menjawab, demi Allah ya Rabb, mereka tidak pernah melihat neraka itu. Lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka itu? Lalu para malaikat mengatakan, lau ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Lamun nawang kita ya Pak. Mana-mana sekukuk bedeng dek nerani gawe maksiat kepadamu ya Allah. Ya, niscaya ketakutannya terhadap azabmu, mereka tidak mampu melakukan sedikit pun maksiat kepadamu ya Allah. Lalu berkata Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian, fayaqulu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kalau demikian keadaannya, aku persaksikan kepada kalian semua. Aku persaksikan kepada kalian semua, kata Allah kepada malaikat-malaikat yang hadir mengepakkan sayapnya di langit pertama. Anni qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ya Allah, jemaah sekalian. Allah persaksikan ampunan ini kepada para malaikat mereka. Qala yaqulu malakun, berkata Rasulullah setelah Allah mengatakan, aku saksikan kepada kalian, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Seorang malaikat bertanya kepada Allah, berkata malaikat itu, yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laisa minhum innama jaa lihajatin. Ya Allah, ada di antara mereka ada seseorang fulan bin fulan laisa minhum, ndekna datang, ndekna berhajat datang ke masjid ini untuk apa? Untuk ikut ta'lim, untuk ikut berjamaah. Innama jaa lihajatin, dia hanya datang hanya karena keperluannya sesaat. Qala, lalu Allah mengatakan, humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu pun adalah teman duduk yang baik, yang tidak memberikan bahaya kepada teman duduknya yang lain. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada majelis yang utama kecuali majelis itu adalah majelis yang di dalamnya ada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini tergolong menjadi majelis yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam majelis tentu kita memilih teman duduk yang baik supaya tidak terpengaruh untuk tokol barang dengan si girang ngerawas milu, untuk tokol barang dengan si girang bercerita milu. Nah, jadi kaidahnya yang kedua, insya Allah
kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya ini adab-adab dalam bermajlis. Ya ini yang kedua adalah memilih teman duduk yang baik. Yang pertama adalah majlis yang paling utama adalah majlis yang dalamnya ditegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita tetap bisa menghadiri setiap majlis ya di masjid kita ini. Setiap malam diadakan majlis ya. Intinya adalah Allah bersaksikan kepada para malaikatnya. Beliau Allah mengatakan inni qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosa orang yang hadir di dalam majelis itu. Keberuntunglah kita hadirin yang dirahmati Allah. Ya, tiba-tiba ada lemas keketut bau itu hadir di majelis. Tiba-tiba ada rawak hujan bau itu hadir. Jaminannya adalah paling tidak setelah kita bubar dari majelis ini Allah pun telah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu taala alam. Masih ada waktu? Nggih. Ya, Adam dan Hawa. Baranjak ia mulai jadi ahli surga dengan Adam. Ya, bahkan si molahna Adam ini Allah mengatakan وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, uskun, tinggallah ya, uskun anta, kamu, wa zaujuka, dan istrimu, al jannah, dalam surga. Fakulu minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa yang kamu ingin makan sesukamu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Lagu dendek rapetin dolon kayu ini. Fatakuna minadh zalimin. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Persoalan surga dan neraka sudah banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Yasin disebutkan ya, Allah mengatakan hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka, fi dhilalin, berada dalam satu tempat yang teduh, yang naung, alal araik, kita duduk di atas dipan-dipan. Ndek ke dipan-dipan morak dipan kelas dipan-dipan pengantin lain, si muda-muda retet ini. Ya, ya, si makin kan spring bed, ya, spring bed juga panas, Bu. Ya. Nah. Jadi ini hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Tapi bahasan muttaqiun sambil nontak-ontak naik dengan ya, santai-santai.
Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Bagi mereka buah-buahan. Ya Allah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Dan bagi mereka apa pula yang mereka inginkan. La ilaha illallah. Marak niki gambaran surga itu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat jemaah sekalian, ya. Ketika kita duduk, pohon-pohon itu ikut duduk. Ya, ketika kita dalam keadaan tidur, ya, melet itu membawa apel, mau bawang diri, nah lolon apel itu. Ya Allah. Gambarannya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Apalagi nanti surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Lamun si mangkin niki kan taman-taman marak niki luwe jemaah sekalian. Ya. Bahkan le hotel-hotel di tepi pantai no, ya lantainya itu terbuat dari kaca. Di bawah itu laut. La ilaha illallah. Kayak Putri Balqis. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Allah seperti itu dia. Lagu kita sebagai manusia dikatakan mala ainun ra'at. Tidak bosi tembayangan. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah kita dengarkan. Ya, apa yang kita dengarkan di dunia ini tidak seindah surga yang sesungguhnya. Apa yang kita lihat pemandangan yang indah tidak seindah surga yang sesungguhnya. Ya, wala khatarat fi qalbil bashar. Apa yang kita bayangkan yang paling indah maka tidak pernah seperti itu surga yang sesungguhnya. Masya Allah. Ya. Maka Adam adalah orang yang pertama menduduki surga itu. Lagu timok ngono guarna surga mesak-mesak terlalu ndik teisah. Ya, ndik teisah. Pada si ibu-ibu ya. Seandainya dengan beknya dia nangailangan desi aimal. Ya, no lalu no lampu mesak-mesak tu beli aimal susah itu. Ya, nah, maka oleh karena itu kebersamaan itu perlu. Kebersamaan itu indah. Majelis ini indah. Nah, niki barangkali ya surga itu seperti itu. Silakan. Ya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Ya, memang seperti itu mami langan layak kita dengar seperti itu. Nggih, betul. Tiang juga termasuk mendengarkan cerita itu. Ya, mendengar mama Adam entah tenin di tahu ya tembelangkang diri dengan. Kemudian masa ini ya para langan akal juga tidak bisa masuk ya. Ya. Jadi menurut Bro, mohon maaf mami saya tidak pernah dari asar-asar yang sahih mendengarkan seperti itu. Maka yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Adam memakan buah itu, kemudian Hawa memakan buah itu, pakaian-pakaiannya pun malu menempel di badan. Terlepas dari badan. Ya, terlepas. Kegenau angkuna jemaah sekalian, kalau kita juga bermaksiat sebenarnya malu. Ya, pakaian ini menempel. Tetapi karena kasih sayangnya Allah, Allah tutup aib kita. Ya. Allah tutup aib kita. Kita enak ke sana kemari. Bukan kita tidak punya salah, tidak punya dosa. Tetapi karena kasih sayangnya Allah, Allah tutup aib kita. Nah,
Maka Nabi Adam ketika itu pun menutup auratnya dengan daun-daun yang ada, yaitu daun tin. Ya, daun tin. Dijadikan seperti itu. Namun riwayat, namun Nabi Adam entah kenjokot nih yang dengan mama kenjokotan ya. Allahu a'lam. Kemudian dengan nina dua dah ko kakan ya. Ngentang tene ya ampun na berdua. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Lagu cerita memang yang berkembang. Mesti itu beci-beci ini ngeno cerita. Ya, wallahu a'lam. Saya juga tidak pernah mendengar seperti itu. Ya Allah. Ya. Wallahu a'lam. Nggih. Ah, baik. Itu persoalan teknis ya. Persoalan teknis. Umpama ada orang yang kita hormati datang. Ya. Anda enak. Misalnya di sini ada pejabat. Nah, makanya namun tahu diri terjaga jarak lah. Ya, jaga jarak, agak minggir. Mungkin ada nanti orang yang lebih penting kan duduk di situ. Pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada yang datang itu sedang duduk dan orang yang datang itu kita hormati, kalau memang kita ikhlas untuk berpindah dan ia duduk di tempat kita, tidak menjadi persoalan. Kemudian yang kedua ada tempat kosong. Lagu EP-nya ya wudu. Nah, lagu sujadahnya wah bekalat. Lamun tepirak yang ngombe, ya tergantung dengan si wudu. Ya, artinya pada paham lah. Ya, mari kita saling memahami. Yang paling penting kata Allah adalah tafsahu, berlapang-lapang. Jadi persoalan arah dengan tokol ampun suruh uras terus itu tokol ini yang jadi persoalan ya. Nah, kalau kondisinya merak niki mbak insya Allah paham sendah batu ya. Nah, Masya Allah. Wallahu alam ya, wallahu alam. Namun ngedui meja di kanggo, namun ngadu naya jak kanggo, insyaallah. Wallahu alam. Wallahu alam. Insyaallah. Wallahu alam. Jadi persoalan ya. Nah, lamun ngedui meja di kanggo, sujadah dengan itu. Namun tetanjul jaya kanggo. Makanya bahasan tetanjul sudah. Nah, wallahu alam. Wallahu alam. Pada ya para sibiru wallahu alam. Ya, Masya Allah. Ya. Agak marat sibiru ya. Ya, tergantung dengan siapa dan semalik. Kalau dia mengikhlaskan, ya tidak menjadi persoalan. Agak lamun marak singa ngadui menjadi nekanggo, lamun tetanjul jak kanggo. Wallahu wallah ngombe bapak. Allahu a'lam bissawab. Nggih, sila. Ya. Ah, ya.
Oh, ya. Ada niatnya khusus, ya. Untuk khususkan dia khususkan, maksudnya dilapazkan begitu. Ah, ah. Ba, iya. Niatnya saya puasa besok ayamul bid karena Allah Ta'ala selesai. Namun dan nawaitu sawma ghadin ayamul bid lillahi Ta'ala. Saya puasa besok ya, ayamul bid hari putih tanggal 13, 14, 15. Artinya nyambung ya Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nah, nanti tanggal 15 itu hari Kamis, ayamul bidnya dapat, puasa Kamisnya juga dapat. Ya. Niatnya lah kalau tidak dilafazkan, sudah dalam hati saya puasa besok hari ayamul bid karena Allah. Selesai sudah. Ya. Nah, niki Bu, masih? Masih? Ayamul bid. Ndek kena ayam. Jadi ayamul bid itu jamak dari hari. Yaum itu satu hari. Ayamul bid itu hari-hari putih. Ayamul bid itu hari-hari putih. Mengapa disebut hari-hari putih? Ya, sebab siangnya terang benderang, malamnya juga terang benderang karena bulan menjelang purnama. Ya, menjelang purnama. Apa hikmahnya puasa ayamul bid? Rasulullah tidak menjelaskan itu. Akan tetapi Rasulullah SAW perintahkan kita puasa sunnah paling tidak 3 kali dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan paling tidak. Ya, ambil hari-hari putih, yakni 13, 14, dan 15. Apalagi Senin Kemis itu sudah berapa puasa. Ya, ilmu pengetahuan modern sekarang ini Bapak Ibu sekalian telah menjelaskan kepada kita bahwa apabila bulan sudah menjelang purnama, iya tono tahu pasang naik laut. Saya kayak laut atau ndek? Karena gravitasi bulan. Ya, karena gravitasi bulan. Demikian juga kata ilmuwan itu akan berpengaruh pada diri manusia dalam jasa tubuhnya itu ketika bulan-bulan menjelang purnama. Tensinya naik, gula darah naik, kolesterolnya naik, tapi endah asam urat naik, asam lambung naik, ya tensi naik. Kata dokter itu maka puasa pada hari-hari itu akan menstabilkan kondisi tubuh kita. Ya, orang yang asam uratnya tinggi, semakin tinggi ketika bulan menjadi purnama, maka berpuasalah pada hari-hari itu. Ya, orang yang darah tensinya semakin tinggi tensinya ketika bulan-bulan purnama. Laut doang taek Bapak Ibu sekalian karena gravitasi bulan. Maka kata mereka sangat berpengaruh bulan purnama ini terhadap fisik manusia. Maka untuk menetralisirnya itulah puasa pada hari-hari putih. Ini sebagian ya, kata ilmu kedokteran modern sekarang ini. Maka seboleh-boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berpuasa. Apalagi Senin tadi, besok Selasa, 13, 14, akhiri dengan Kamis. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Niki nggih? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran kita dalam majelis ini. Allah ridha kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan bermajlis kita ini Allah luaskan rezeki kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita.
Mudah-mudahan umur kita panjang sehingga dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.